Sudah siap sayang. Niko berjalan mendekati Leka yang baru selesai mengaplikasikan lipstik merah bata pada bibir penuhnya. Udah, Leka tersenyum menatap Niko melalui cermin. Tak ingin membuat Leka terlihat mencolok di depan banyak orang. Niko lantas mengecek penampilan sang istri sekali lagi. Iris hasilnya bekerja layaknya X-ray, memindai dari atas sampai bawah, depan serta belakang. Oke, aman, tapi ada satu lagi yang kurang. Niko berdiri tepat di hadapan Leka. Melihat tingkah suaminya tersebut, Leka hanya geleng-geleng kepala sembari berdiri mematung. Apanya yang kurang? Menurutku udah selesai semua, sahutnya seraya menunduk untuk mengecek apa yang Niko katakan. Bukan penampilan kamu sayang yang kurang, tapi ini. Jari telunjuk Niko mengangkat dagu Leka agar mendongak. Saat itu juga Niko mendaratkan sebuah pada bibir Leka dengan memejamkan kedua mata. Tak lama Niko menjauhkan lagi sebelum dirinya lupa diri. Bisa-bisa mereka telat jika sampai hal itu terjadi. Sekarang sudah sempurna. Ayo berangkat. Ya Tuhan, jadi cuma kecupan doang yang kurang, tanya Leka tak percaya sembari berjalan saat tangannya digandeng oleh sang suami. Yes, belum sempurna tanpa ciumanku. Niko menoleh, melemparkan seringayan menggoda. Leka menecakkan lidahnya, kemudian memutar bola matanya malas. Dasar aneh. Keduanya masuk ke kamar Feli yang baru selesai didandani oleh Bi Asri, lantas pergi bersama-sama diantar oleh sang sopir ke kediaman Arif. Hari ini tepat 2 minggu berlalu setelah Niko pergi menemui Jerry, dan seminggu yang lalu Arif telah melakukan pemasangan ring pada jantungnya. Seluruh keluarga besar hari ini berkumpul di kediaman Arif untuk mengadakan acara syukuran atas kondisi beliau yang semakin membaik. Kendaraan yang dikemudikan Pak Eman berhenti di halaman rumah Arif, bergabung dengan barisan mobil-mobil mewah. Niko, Leka, dan Feli lantas keluar setelah satpam membukakan pintu mobil untuk mereka. Rumah luas itu kini tampak ramai oleh anak, cucu, dan cicit keluarga Mahatama. Niko dan Leka menggandeng tangan Feli lantas memasuki rumah tersebut. Namun baru saja melewati pintu, Feli telah diserbu oleh sepupu-sepupu Leka, menggodanya dan membawanya entah kemana. Hati-hati, anakku jangan diapa-apain, seru Leka pada salah seorang sepupunya. Mau gue bawa ke rumah kak buat pajangan? Kurang ajar. Leka terkekeh. Emang anakku boneka apa? Habisnya lucu sih, pengen nyupit terus bawaannya. Leka memutar matanya, kemudian melanjutkan langkah dengan tangan Niko mendarat di bahu. Berjalan berdampingan menuju sebuah kursi yang diduduki Arif untuk memberi salam. Kamu cantik malam ini, bisik Niko di dekat telinga Leka. Entah pujian keberapa kali yang Niko lontarkan sejak berangkat dari rumah sampai saat ini. Leka bahkan sudah kehabisan kata-kata untuk menanggapinya. Yah, thanks handsome. Mata Leka mengerling nakal, membuat Niko terpaksa menajamkan mata penuh ancaman agar Leka menghentikan kerlingan matanya. Itu terlalu menggoda. Niko tak mau hilaf di tempat seramai ini. Leka tertawa kecil sembari terus melangkah. Namun baru beberapa langkah mereka berjalan, para tante telah menghampiri mereka, lebih tepatnya mengerubungi Leka, membuat posisi Niko perlahan menjauh dan tereliminasi dari samping sang istri. Kini ketiga tante sosialita itu telah berhasil merebut posisi Niko dan memberikan banyak petuah seputar kehamilan pada Leka. Astaga Nik, istri kamu sudah makin besar aja hamilnya. Salah seorang dari ketiga wanita itu mengelus perut Leka. Iya dong Tan, kan anakku bertumbuh terus di dalam perut istriku. Niko menyembunyikan kekesalannya karena posisinya berhasil direbut oleh mereka. Padahal dulu kamu selalu bilang gak akan mungkin menyukai anak kecil ini. Tapi lihat, sekarang kamu mau punya bibit 2 dari dia, Nik. Seluruh wanita yang lain
diiringi kekehan kecil. Niko meringis dan menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Dia termakan oleh omongannya sendiri. Yah, masa depan kan gak ada yang tahu akan seperti apa. Kalau aku tahu akan menikah dengan Leika. Masak dari dulu sudah kulakukan, timpal Niko sembari mengangkat bahu. Kamu ini bisa aja kalau nimpalin omongan orang tua. Niko harus bersabar sedikit lagi saat tante-tantenya kembali fokus pada perut Leika. Di keluarga ini jika ada yang hamil, maka harus siap menerima petuah-petuah dari mereka. Tak lama setelahnya, Leika bisa bernafas dengan leluasa sambil masuk ke dalam rangkulan sebelah tangan Niko. Mereka melanjutkan langkah menuju Arif. Beruntung perjalanan mereka kali ini tampak mulus, alias tak ada yang menghalangi langkah mereka lagi. Sehat-sehat ya, Kek. Aku senang akhirnya kakek bisa kembali pulang. Leika memeluk Arif di atas sofa panjang. Kamu juga, Nak. Jangan kecapean. Hamilmu sudah semakin besar. Walau kakek sudah tua, tapi masih kuat gendong bayi. Bayi kamu nanti, Le, ucap Arif dengan suara beratnya. Bukan suara lemah yang 2 minggu lalu Leika dengar. Makanya kakek harus sehat kalau mau gendong anakku. Leika terkekeh lalu melepaskan pelukannya. Kini giliran Niko yang memeluk singkat pria tua itu. Ada binar bahagia di mata Niko ketika melihat Arif duduk dengan gagah di singgasananya. Kakek jangan terlalu memikirkan banyak hal. Kalau ada apa-apa, kakek bisa berbagi denganku. Arif mengangguk sembari menepuk pelan bahu Niko dengan tangan keriputnya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kakek. Jaga saja istri dan anak-anakmu. Dia sudah menjagaku, Kek. Saking ketatnya penjagaan dia, sampai-sampai aku ditempeli terus kemana-mana. Timpal Leika. Bagus dong, itu seperti yang kakek harapkan. Terdengar tawa berat Arif sambil mengelus kepala Leika. Kakek, papa, dan dia ternyata sama saja. Sekalian aja kalian bikin perkumpulan para pria posesif. Leika mengerutkan bibirnya gemas. Ini semua demi kamu, sayang. Setelah Niko, kami melakukannya karena nggak mau ada sesuatu terjadi sama kamu. Niko tersenyum lembut sebelum akhirnya berdiri dan mengulurkan tangannya pada Leika untuk beralih tempat karena ada antrian di belakang mereka. Leika menerima uluran tangan suaminya diiringi senyuman manis. Feli mana, Le? Tanya Arif. Biasa, Kek, setiap acara kayak gini Feli mendadak jadi artis, kelakar Leika yang mengundang gelak tawa Niko dan sang kakek. Arif lantas menyuruh pelayannya untuk membawa Feli ke hadapannya. Dia merindukan anak itu yang selalu berhasil menghiburnya dalam setiap kondisi. Niko membawa Leika bergabung dengan Amelia dan Gunardi pada sebuah sofa, menikmati hidangan pembuka sambil berbincang santai. Tak lama kemudian, ponsel Niko yang ada di dalam tas Leika berdering pendek. Perempuan itu segera mengeluarkannya dan sempat melihat nama Jerry terpampang di layar sebelum menyerahkannya pada Niko. Pesan dari Jerry yang Niko lantas membacanya dengan saksama. Pesan yang cukup panjang tersebut. Terima kasih atas bantuanmu, Nik. Adit sudah mendapatkan donor hati yang cocok. Pendonornya sudah meninggal karena mati otak dan keluarganya sudah dengan sukarela memberi izin. Aku akan berusaha jadi ayah dan suami yang baik. Valeri juga sudah memaafkanku dan mau menerimaku. Sekali lagi terima kasih. Tanpa sadar Niko tersenyum mendapat kabar bahagia dari Jerry. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ada organ hati yang cocok untuk Adit. Niko masih teringat 1 minggu yang lalu Jerry menemuinya dan menyampaikan permintaan maaf yang belum sempat Jerry ucapkan sejak 5 tahun yang lalu. Selain itu, Jerry pun memutuskan untuk kembali dan jujur pada Valeri terkait kondisinya sebagai ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Apa ada kabar baru terkait kondisi Adit? Pertanyaan Leika.
berhasil menarik Niko dari lamunannya. Dia lantas mengangguk diiringi senyuman lebar. Dia sudah dapat organ hati yang cocok, sayang. Niko menggenggam tangan Leka erat. Benarkah? Leka tampak antusias, lalu mengembuskan nafas lega. Syukurlah, seenggaknya Adit masih bisa merasakan kehidupan lebih lama lagi. Niko mengangguk setuju. Dibawanya kepala Leka ke depan untuk dia dengan sebelah tangan merangkul pinggang. Kalian ini apa nggak bisa bermesraannya ditunda dulu? Mata Amelia tampak memicing. Niko menggeleng keras. Nggak bisa, silahkan saja putrimu yang sudah mencuri. Salahkan saja putrimu yang sudah mencuri seluruh hatiku. Jadi aku nggak bisa jauh-jauh dari dia, ujar Niko dengan raut muka menggoda. Amelia dan Gunardi hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah putra menantunya yang tak bisa mengontrol perasaan. Namun jauh di lubuk hati mereka merasa terharu dan bahagia saat tahu putrinya jatuh pada orang yang tepat. 2 months later, sayang, I'm home. Niko berseru dengan kedua tangan penuh kantong belanjaan. Leka yang sedang rebah di atas sofa bed seketika tersenyum lebar sembari berusaha berdiri. Perutnya yang sudah besar tak menjadi penghalang bagi Leka untuk berjalan penuh semangat menyambut sang suami. Yang, kamu udah pulang? Stop. Niko membawa kedua tangannya yang dipenuhi kantong belanjaan ke depan tubuh untuk menyuruh Leka berhenti berjalan. Berhenti di situ, sayang. Jangan lanjutkan jalan cepat kamu itu. Leka sontak berhenti dan mematung di tempatnya, berdiri dengan mata mengerja pelan. Sudah berapa kali ku bilang, jangan berjalan terlalu bersemangat, Leka, ucap Niko gemas sembari meletakkan barang-barang ke atas sofa. Aku cuma jalan yang bukan lari, sanggah Leka. Iya, tapi jalannya terlalu cepat. Gimana kalau kamu jatuh atau tersangkut sesuatu tanpa kamu sadari? Niko berkacak pinggang mendekati Leka. Bahasa tubuhnya persis seperti seorang ibu yang mengomeli anaknya. Selama 2 bulan terakhir, tingkat keposesifan Niko naik berkali-kali lipat. Akan tetapi Leka tak merasa terkekang sama sekali. Lelaki itu hanya tak ingin Leka melakukan sesuatu terlalu berlebihan agar dirinya tetap fit menuju proses persalinan yang diperkirakan akan terjadi 2 minggu kemudian. Aku terlalu semangat menyambut kamu, yang dari tadi aku nunggu kamu. Niko merunduk untuk mengecup perut Leka sesaat, lalu menangkup pipinya menggunakan kedua tangan. Mata Niko menatap lekat wajah cantik itu yang kini tampak semakin bersinar. Kenapa kamu menungguku? Ibu jari Niko bergerak di bawah kelopak mata Leka. Anak kita merindukanmu dan juga aku. Bibir Leka mengulas senyum. Rupanya ada perkembangan. Jika dulu Leka akan menjadikan janinnya sebagai alasan sepenuhnya, tetapi kali ini dia mengakui kerinduannya sendiri. Astaga, kamu belanja apa aja, Yang? Tanya Leka seakan tak percaya pada apa yang dia lihat. Perlengkapan untuk anak kita lah. Iya, tapi maksudku, kenapa harus sebanyak ini? Pada saat bersamaan, sang satpam masuk dengan banyak barang di kedua tangan. Leka terperangah sesaat. Ini lebih pantas disebut memindahkan toko perlengkapan bayi ke dalam rumah mereka. Aku nggak mau memberi setengah-setengah untuk kamu atau anak-anak kita. Selama aku mampu, apapun akan kuberikan untuk kalian, ujar Niko sebelum merangkul Leka untuk masuk ke dalam kamar. Pak, bawa ke kamar bayi saja yang di atas, titah Niko pada Pak Eman. Siap, Pak, jawab Pak Eman patuh. Masuk ke dalam kamar, Leka segera berdiri di depan Niko seolah mengerti apa yang akan dilakukan sang istri. Niko hanya diam sembari mengamati wajah perempuan itu dengan lekat. Sementara jemari lentik Leka mulai melepaskan simpul dasi di leher Niko dengan hati-hati. Aku mandi dulu, ibu jari Niko mengelus Leka yang tampak ya sudah sana. Niko akhirnya masuk ke kamar mandi, sementara Leka
mengambil ponsel dari atas meja rias, lalu menyeret langkahnya menuju ruangan calon bayi mereka. Ia menyempatkan diri untuk mengecek Feli yang tengah tidur siang sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Ponsel di tangan Leka berbunyi nyaring. Tanpa tunggu lama, Leka segera mengangkatnya sambil mengamati box bayi di depan mata. "Halo, Jin." "Halo, Sin," sapa Leka pada si penelpon yang tak lain adalah Cindy. "Le, kamu masih belum lahiran kan?" "Ya belum lah, kalau udah lahiran aku pasti kasih tahu kamu kok. Soalnya barusan aku mimpi kamu tiba-tiba dibawa ke rumah sakit gitu." Leka terkekeh sambil beralih ke pakaian-pakaian bayi yang tersusun rapi di dalam lemari. "Lagi honeymoon masih sempat-sempatnya mimpi. Buruan pulang Ki, jangan honeymoon terus." Sebulan yang lalu, Keanu dan Cindy telah melangsungkan pernikahan di ballroom milik Mahendra Group, dan saat ini mereka masih berbulan madu di Phuket. "Nggak tahu nih Keanu, tiap diajak pulang nggak mau terus dia." "Yah, welcome to the club." Gelak tawa Leka seketika pecah. "Hah? Maksudnya? Nggak ngerti aku." "Suatu saat kamu akan ngerti. Nikmati aja kebucinan suami kamu." "Apa mereka belum masuk juga?" tanya Leka seraya menatap meja makan yang masih tampak sepi. Bi Asri menggeleng. "Belum non, Pak Niko dan Non Feli masih asyik di belakang." Leka mendecakkan lidahnya sedikit kesal, lalu berjalan ke arah ruangan yang menjadi tempat favorit suami dan anaknya akhir-akhir ini. "Apa kalian akan mengosongkan perut sampai kalian sakit?" seru Leka pada Niko dan Feli yang tengah memunggunginya. "Masih nanggung sayang, lukisannya tinggal sedikit lagi." Niko mengelap peluh di dahi hingga meninggalkan coretan cat di sana. "Iya ma, lagi asik nih," timpal Feli sambil fokus mengoleskan cat ke atas kanvas menggunakan kuas. "Apa nggak bisa ditinggal dan dilanjutkan besok? Lihat, sudah jam berapa ini?" Leka berkaca pinggang sambil geleng-geleng kepala, kemudian melirik jam dinding yang telah menunjukkan pukul 6 sore. Tapi mereka masih belum mandi dan makan malam. Kalau sudah masuk ruang lukis, mereka akan lupa waktu. Ayah dan anak itu punya hobi dan bakat yang sama, menggambar dan melukis. Niko dan Feli serempak berbalik untuk mengintip penunjuk waktu. Saat itu juga Leka tercengang melihat wajah, tangan, dan baju mereka dipenuhi cat. "Astaga, kalian membuatku takut. Bukannya kalian sudah dipasangi celemek? Kenapa malah belepotan kemana-mana?" Feli hanya menjawab dengan cengiran kecil di wajah. Anak itu segera mengerti saat Leka memanggil Bi Asri. Itu artinya dia harus segera mandi sekarang sebelum sang ibu mengeluarkan tanduknya. "Sayang, mau apa?" tanya Niko waspada saat Leka berjalan menghampirinya. "Aku penasaran apa yang kalian buat. Aku mau lihat," ucap Leka ingin tahu. Niko segera berdiri mengambil kain putih untuk menutupi lukisan yang belum selesai tersebut. Bibir Leka seketika mengerucut sebal. "Kamu cuma boleh lihat kalau lukisannya sudah selesai. Sekarang nggak boleh." Niko mengecup Leka yang masih cemberut, lalu merangkul bahunya sambil berjalan keluar dari ruangan. "Kenapa nggak boleh?" tanya Leka tak suka. "Surprise!" Niko berkata santai, lalu tersenyum setelahnya. Rencananya hasil lukisan tersebut akan diberikan pada Leka di hari ulang tahun pernikahan mereka.